Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen penghampu Ustadz Teguh Dwi Cahyadi yang senantiasa sabar dalam mengajar kelas kami, terkhusus pada mata kuliah kewarganegaraan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Didi Dermawan dengan nomor induk mahasiswa 2023033031. Pada kali ini saya selaku moderator akan mewakili teman-teman dalam mengemukakan opini mengenai riset yang dikutip dari media online Kompas berjudul Pengungsi Rohingya dan Visi Perdamaian Para Calon Pemimpin Negara yang ditulis oleh Julius Brahmantia Priyambada. Langsung saja opini pertama yang akan dibawakan oleh saya sendiri, Muhammad Didi Dermawan dengan nomor induk mahasiswa 2023033031. Gelombang kedatangan para pengungsi dalam waktu singkat dengan jumlah besar ini kemudian menuai respon dari berbagai kalangan masyarakat. Sebagian menginginkan agar pemerintah Indonesia menampung para pengungsi karena alasan kemanusiaan. Saya pribadi setuju dengan kutipan tersebut, sebagaimana yang telah kita pelajari pada mata kuliah kewarganegaraan tentang hak asasi manusia. Sebelumnya saya akan kembali menyebutkan apa itu hak asasi manusia. Hak asasi manusia ialah seperangkat hak dan hakikat yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan hakikat dan martabat manusia. Suku-suku atau etnis Rohingya yang tertindas ini, mereka telah dilanggar hak asasi manusia klasiknya seperti hidup dan hak menganut kepercayaan, termasuk pelanggaran HAM berat, penyiksaan berupa penganiayaan, penindasan, dan pembunuhan. Kenapa saya setuju dengan kutipan tersebut juga diperkuat dengan adanya asas non-refoulement yang sudah diakui sebagai hukum kebiasaan internasional. Non-refoulement adalah asas larangan terhadap suatu negara untuk menolak atau mengusir pengungsi dari negara lain kembali ke negara asalnya atau wilayah di mana pengungsi tersebut berpotensi mengalami hal-hal yang mengancam serta membahayakan kehidupan maupun kebebasan pengungsi karena alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu, atau opini politik. Prinsip non-refoulement ini melarang negara untuk mengembalikan atau mengusir orang-orang ke negara asal atau negara yang berpotensi mendapat tindak persekusi, penyiksaan, dan pelanggaran HAM yang berat. Dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 70, Allah Ta'ala telah memberikan penjelasan yang sangat jelas terkait harkat dan martabat seluruh umat manusia. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dan merupakan rezeki yang baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Mari kita perhatikan setiap kata dan makna yang terkandung pada ayat tersebut. Pertama, karomna adalah kata kerja yang diderivasi dari kata karomah yang memiliki arti mulia. Kata karomah dengan ditasydidkan huruf ra dalam bahasa Indonesia bermakna telah memuliakan. Salah satu karomah atau kemuliaan di sini adalah manusia yang paling sempurna di antara makhluk lainnya, sebagaimana dituliskan oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya
yang bermakna setiap manusia di muka bumi ini adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Subhanahu wa taala saja telah memuliakan manusia, maka sangat naif sekali jika sesama manusia saling menindas satu sama lain. Setiap manusia memiliki hak, harkat dan martabat ataupun asasi yang harus dihormati oleh sesama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Yang artinya salah seorang di antara kalian tidaklah beriman dengan iman yang sempurna sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan selama para pengungsi Rohingya berada di Indonesia, maka tetap diwajibkan untuk menaati peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai kearifan lokal yang berlaku di Indonesia, supaya tidak memunculkan masalah-masalah sosial yang membuat gaduh. Wallahu a'lamu bishawab. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Berikutnya akan saya serahkan kepada saudara Gunawan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gunawan Bahri dengan NIM 2023032877. Pada kesempatan ini, saya akan mengemukakan kritik saya terhadap riset ini pada kutipan. Di sisi lain, tak sedikit yang menolak kedatangan para pengungsi tersebut. Mereka beralasan para pengungsi dapat menambah beban ekonomi dan menimbulkan konflik sosial bagi masyarakat sekitar. Poin yang saya tidak setuju adalah keberadaan sebagian pengungsi Rohingya yang memicu konflik dijadikan alasan untuk menolak kedatangan mereka. Saya tidak setuju karena ini bertentangan dengan sisi kemanusiaan yang kita miliki. Bukankah setiap individu berhak mencari perlindungan serta memiliki hak untuk tidak dianiaya atau didiskriminasi? Selain itu, penolakan terhadap kedatangan mereka bertentangan dengan perintah konstitusi negara kita yang menyatakan bahwa Indonesia memiliki peran dalam menciptakan perdamaian dunia. Sehingga ketika ada pengungsi yang datang ke negara Indonesia, maka kita maupun pemerintah seharusnya melakukan aktivitas kemanusiaan karena mereka adalah sesama manusia yang kita punya tanggung jawab. Adapun terjadinya konflik yang disebabkan oleh sebagian dari mereka, pemerintah seharusnya melakukan pencegahan. Pemerintah seharusnya mencari solusi agar konflik tersebut tidak terulang. Dan di antara pencegahan yang bisa dilakukan adalah pemerintah harus membuat tempat khusus bagi mereka agar mereka tidak mengganggu aktivitas masyarakat. Dan sebenarnya pemerintah telah memiliki pengalaman dalam mengatasi pengungsi ini, yaitu ketika manusia perahu dari Vietnam datang ke Indonesia, pemerintah menyediakan Pulau Galang sebagai tempat penampungan mereka. Dan ini juga telah dilakukan oleh pemerintah Jakarta dalam menampung pengungsi Rohingya beberapa tahun yang lalu. Maka di satu sisi peran kemanusiaan dapat dijalankan dan di sisi yang lain keberadaan mereka tidak mengganggu kegiatan masyarakat yang ada. Ya, memang terdapat batasan-batasan mengenai warga negara sebagaimana yang telah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Pengungsi tersebut memang tidak memiliki status warga negara Indonesia, akan tetapi mereka dilindungi oleh hukum internasional. Dan pemerintah sendiri dalam peraturan Presiden nomor 125 tahun 2016 juga telah mengatur penanganan pengungsi dari luar negeri. Dan juga selama ketakutan yang mengancam keselamatan mereka atau mengancam keamanan mereka atau mengancam hak asasi mereka masih ada, maka selama itu juga pengungsi akan terus ada. Seandainya kita menolak kedatangan mereka, maka mau sampai kapan kita terus menolak? Kemudian, apabila ada yang mengatakan bahwa keberadaan mereka dapat menambah beban ekonomi, maka kita sekali lagi perlu menyadari bahwa dasar kita menerima pengungsi Rohingya adalah dasar kemanusiaan. Dan dalam menjalankan misi kemanusiaan tentu membutuhkan dana, tentu membutuhkan pengorbanan dari kita. Dan penolakan terhadap kedatangan mereka juga bertentangan dengan
ajaran agama kita yang mengajarkan sifat kasih sayang dan tolong menolong. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, "Masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasad idza ishtaka minhu udhun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma." Yang artinya perumpamaan orang-orang yang beriman dalam hal saling mengasihi, mencintai dan menyayangi bagaikan satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuhnya yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga dan panas, ikut merasakan sakitnya. Dan bukankah mereka juga telah melakukan apa yang telah diperintahkan oleh agama kita, yaitu berhijrah. Sebagaimana dahulu Rasulullah SAW dan sahabatnya berhijrah dari Mekah ketika mereka tertindas, ketika mereka tidak bisa menegakkan agama ini. Sehingga sikap mereka yang memilih untuk meninggalkan negara mereka jelas tidak bertentangan dengan ajaran Islam atau bahkan diperintahkan dan juga tidak bertentangan dengan hukum yang ada. Poin inti yang ingin saya sampaikan adalah memang benar bahwa keberadaan sebagian pengungsi Rohingya memicu konflik sosial di antara masyarakat. Akan tetapi, menurut saya, sikap yang tepat adalah pemerintah seharusnya mencari solusi agar konflik tersebut tidak terulang, bukan dengan menolak kedatangan mereka. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ahsanallahu ilaih, kita ucapkan kepada Akhi Gunawan. Untuk penyampaian opini berikutnya akan disampaikan oleh saudara kita Muhammad Rafi. Waktu dan tempat kita persilahkan. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'da amma ba'du. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi dengan nomor induk mahasiswa 2023-03-2961. Pada kali ini, saya akan memaparkan kritikan saya dengan opini yang dibawakan oleh penulis. Adapun kritikan saya ada pada poin seluruh orang Rohingya di Myanmar dicabut hak kewarganegaraan dan dianggap sebagai penghuni ilegal. Bagaimana bisa suatu suku itu bisa dianggap ilegal pada suatu negara, sedangkan suku itu sudah mendiami negara sebelum merdekanya negara tersebut? Mari kita buka lembaran sejarah yang telah lama tertutup dan banyak yang belum mengetahuinya. Rohingya berasal dari kota Rohai atau Rosang, yang artinya penduduk Muslim Rohang atau Rosang, sebutan untuk daerah sebelum dinamai Arakan. Kala itu terjadi pembantaian Muslim Rohingya oleh pasukan pro-Inggris. Awal mula kemunculan Rohingya, komunitas Muslim mendiami wilayah Arakan pada abad ke-14, tepatnya pada masa kerajaan Maruku yang dipimpin oleh Raja Buddhis bernama Naramaihla atau Min Sauman. Di tahun 1420, Arakan memproklamirkan diri sebagai kerajaan Islam yang merdeka di bawah Raja Sulaiman Shah. Kekuasaan Arakan yang Islam bertahan selama 350 tahun. Sayangnya, di tahun 1784, Arakan kembali dikuasai oleh Raja Myanmar. Kemudian, di tahun 1824, Arakan menjadi koloni Inggris. Sejak itulah, populasi Islam di kawasan Arakan mulai berkurang secara perlahan. Di tahun 1942, pasukan Jepang menyerang Burma dan Inggris mundur. Akibatnya, terjadi kekosongan besar dalam kekuasaan dan stabilitas. Nah, saat itu terjadi kekerasan komunal antara Muslim Rakhine atau Rohingya. Mereka dibantai besar-besaran hingga memaksa Muslim Rohingya untuk melakukan migrasi ke Bengal, memiliki sebutan manusia tanpa negara. Setelah Burma merdeka pada tahun 1948, ketegangan antara
pemerintah dan dengan Muslim Rohingya berlanjut dengan gerakan politik dan bersenjata. Pandangan Islam tentang konflik Rohingya cenderung menekankan pada prinsip keadilan, kemanusiaan, dan hak asasi manusia. Meskipun ada sejarah panjang keberadaan Rohingya di Myanmar, terdapat ketidaksetujuan dalam memandang mereka sebagai penduduk ilegal. Islam mengajarkan untuk menghormati hak-hak sesama individu dan perlakuan adil terhadap semua komunitas dianggap sebagai nilai penting. Dalam konteks ini, pemecahan konflik yang menghormati hak-hak dan martabat Rohingya dianggap sesuai dengan nilai-nilai Islam. Bagaimana suatu suku bisa dianggap ilegal pada suatu negara, sedangkan suku itu sudah mendiami negara tersebut sebelum merdekanya negara tersebut. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya serahkan kepada moderator. Ahsanallahu ilaih. Kita ucapkan kepada saudara Muhammad Rafi. Selanjutnya penyampaian opini akan disampaikan oleh saudara kita Huzaifah. Waktu dan tempat kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Huzaifah Al-Asyari, NIM 2023-03-2841. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan opini pada salah satu paragraf yang dikutip dari media Kompas yang ditulis oleh Julius Brahmantia yang berbunyi, banyak pihak yang menghendaki pemerintah Indonesia menerima pengungsi sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan peraturan Presiden nomor 125 tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri. Saya menyikapi hal ini dengan sikap setuju atas beberapa alasan. Untuk alasan pertama, berkaitan tentang kewajiban internasional. Indonesia sebagai anggota komunitas internasional diharapkan memenuhi kewajiban-kewajiban internasionalnya dalam memberikan perlindungan kepada pengungsi, sebagaimana diatur dalam berbagai konvensi internasional, termasuk Konvensi Pengungsi 1951 dan protokolnya. Kemudian yang kedua, berkaitan tentang prinsip kemanusiaan, mendukung pengungsi sejalan dengan prinsip kemanusiaan yang mendorong negara untuk memberikan bantuan kepada mereka yang mengalami krisis kemanusiaan, termasuk pengungsi yang melarikan diri dari konflik, perang, atau penindasan. Kemudian yang ketiga adalah perlindungan hak asasi manusia. Penerimaan pengungsi sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan peraturan pemerintah memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia pengungsi, termasuk hak untuk hidup, keamanan, dan tidak mengalami perlakuan diskriminatif. Kemudian yang keempat, kesejahteraan bersama. Menerima pengungsi dengan mengikuti peraturan yang ada diharapkan dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan berkontribusi pada kesejahteraan bersama, dengan memperhitungkan potensi ekonomi dan keberagaman budaya yang mereka bawa. Yang kelima, image positif internasional. Bertindak sesuai dengan prinsip kemanusiaan dapat meningkatkan citra positif Indonesia di tingkat internasional dan mencerminkan komitmen negara terhadap nilai-nilai kemanusiaan global. Melalui pendekatan ini, penerimaan pengungsi diharapkan dapat terjadi dengan memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan peraturan yang berlaku untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Selain itu, dukungan terhadap implementasi peraturan Presiden nomor 125 tahun 2016 menunjukkan
pengakuan terhadap pentingnya kerangka hukum yang jelas dalam menangani pengungsi. Hal ini dapat memastikan bahwa proses penerimaan dan perlindungan pengungsi dilakukan sesuai dengan standar hukum dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Namun seperti halnya dalam setiap isu kompleks, pendapat ini mungkin tidak universal dan beberapa pihak mungkin memiliki kekhawatiran atau pandangan yang berbeda terkait dengan implikasi penerimaan pengungsi. Kemudian dalam sudut pandang Islam terhadap penerimaan pengungsi sejalan dengan prinsip kemanusiaan dan aturan hukum yang berlaku. Penerimaan pengungsi dapat dipandang sebagai tindakan kebajikan dan solidaritas terhadap mereka yang mengalami kesusahan. Prinsip-prinsip kemanusiaan dalam Islam mendorong untuk membantu sesama, terutama orang-orang yang mengalami bencana atau perang. Hal ini sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa. Aturan hukum seperti Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 menegaskan tanggung jawab pemerintah untuk menangani pengungsi dengan mengedepankan aspek kemanusiaan. Dalam perspektif Islam, sikap empati dan kepedulian terhadap sesama, termasuk pengungsi, merupakan nilai-nilai yang dianjurkan. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fi. Kita ucapkan kepada saudara Huzaifah. Untuk penyampaian opini selanjutnya akan disampaikan oleh saudara kita Zaid Fajri. Waktu dan tempat kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ana Zaid Fajri Saifur Rahman dengan NIM 2023-03-2597. Saya akan mengutip teks dari web, yaitu krisis Asus pengungsi dalam jumlah besar telah terbukti melahirkan dampak penurunan bagi keamanan dan stabilitas nasional di sejumlah negara seperti Jerman, Turki, Perancis, dan Yunani. Ini disebabkan para pemerintah negara tuan rumah perlu menyediakan tempat tinggal dan logistik untuk merawat para pengungsi. Belum lagi permasalahan keberlanjutan kehidupan pengungsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ana Zaid Fajri Saifur Rahman dengan NIM 2023-03-2597. Akan mengutip kutipan dari teks. Krisis arus pengungsi dalam jumlah besar telah terbukti melahirkan dampak turunan bagi keamanan dan stabilitas nasional di sejumlah negara seperti Turki, Jerman, Perancis, dan Yunani. Ini disebabkan para pemerintah negara tuan rumah perlu menyediakan tempat tinggal dan logistik untuk merawat para pengungsi. Belum lagi permasalahan keberlanjutan kehidupan para pengungsi seperti pendidikan dan pekerjaan. Sangat masuk akal bahwa krisis arus pengungsi dapat menimbulkan dampak serius pada keamanan dan stabilitas nasional. Data menunjukkan bahwa negara-negara seperti Turki, Jerman, Prancis, dan Yunani mengalami tekanan besar karena mereka harus menyediakan tempat tinggal dan logistik untuk merawat para pengungsi. Selain itu, permasalahan keberlanjutan kehidupan para pengungsi termasuk pendidikan dan pekerjaan semakin menambah kompleksitas situasi. Oleh karena itu, saya setuju bahwa krisis arus pengungsi perlu ditangani secara serius dan diperlukan upaya kolaborasi antar negara untuk mencari solusi yang berkelanjutan. Dukungan internasional dan strategi yang terkoordinasi dapat membantu mengatasi tantangan ini dan mengurangi dampak negatifnya terhadap keamanan dan stabilitas nasional. Ada beberapa cara yang mungkin dapat dilakukan untuk mengatasi krisis arus pengungsi dan mengurangi dampaknya terhadap keamanan dan stabilitas nasional. 1. Kerjasama internasional. Kerjasama internasional yaitu mendorong kerjasama internasional antara negara-negara terkait
untuk merancang solusi bersama, mengadakan konferensi atau forum internasional untuk membahas isu pengungsi dan berbagi tanggung jawab. Kedua, bantuan humaniter. Memberikan bantuan humaniter kepada negara-negara yang menerima jumlah pengungsi yang besar. Menyediakan dana dan sumber daya untuk organisasi kemanusiaan yang bekerja langsung dengan pengungsi. 3. Pengelolaan logistik. Mengoptimalkan pengelolaan logistik untuk distribusi bantuan dan tempat tinggal bagi para pengungsi. Meningkatkan fasilitas penerimaan dan pemprosesan untuk mengurangi tekanan pada negara penerima. 3. Pemberdayaan pengungsi. Pemberdayaan pengungsi adalah membantu pengungsi untuk mengintegrasikan diri dalam masyarakat penerima melalui dukungan sosial dan budaya. 4. Rencana keberlanjutan. Merancang rencana keberlanjutan jangka panjang untuk mengatasi dampak jangka panjang krisis pengungsi termasuk program integrasi sosial dan ekonomi. Mengembangkan solusi jangka panjang untuk meningkatkan keamanan dan stabilitas nasional. 5. Diplomasi. Menggunakan diplomasi untuk meredakan ketegangan dan mempromosikan solusi damai terhadap konflik yang menjadi penyebab pengungsian. Mendorong dialog antar negara untuk menemukan solusi bersama. 6. Penguatan sistem keamanan. Memperkuat sistem keamanan untuk melindungi baik warga negara maupun pengungsi dari ancaman keamanan internal maupun eksternal. Edukasi publik. 7. Edukasi publik. Melakukan kampanye edukasi publik untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap isu pengungsi dan meredakan ketakutan atau ketidakpastian. Saya akan mengomentari apa yang saya akan komentari. Mereka adalah saudara semuslim. Walaupun ada beberapa yang melakukan tindakan jahat, itu semua pasti disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor diantaranya adalah kondisi ekonomi yang buruk. Kita sudah tahu bahwa mereka itu terisolasi dan mempunyai ekonomi yang buruk. 2. Pelanggaran hak asasi manusia. Adanya pelanggaran hak asasi manusia yang meluas, termasuk penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan, dan pembatasan kebebasan bicara dapat mendorong orang untuk mencari perlindungan di luar negara. 3. Kondisi ekonomi sulit di Myanmar, termasuk tingginya tingkat pengangguran dan ketidaksetaraan ekonomi, dapat menjadi faktor untuk meninggalkan negara dalam pencarian kondisi hidup yang lebih baik. Yang ketiga, diskriminasi dan penganiayaan terhadap Rohingya. Penganiayaan terhadap etnis Rohingya oleh Myanmar termasuk tindakan kekerasan dan pembatasan hak-hak dasar, telah memaksa ribuan Rohingya untuk melarikan diri ke negara tetangga. Saya mendukung pengusiran etnis Rohingya, namun dengan cara yang lebih halus dan tidak melanggar hak asasi manusia seperti yang baru saja terjadi kemarin di Aceh. Segerombolan mahasiswa turun langsung ke lapangan untuk mengusir pengungsi Rohingya, padahal di sana saya melihat banyak anak-anak dan ibu-ibu menangis atas tindakan mereka. Apakah hal ini pantas bagi seorang penuntut ilmu? Padahal jelas-jelas Indonesia mendukung perdamaian dan keadilan pada Palestina. Bukankah Rohingya juga merupakan korban perang? Perlakukanlah manusia sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, kita ucapkan kepada saudara Zaid atas opini yang telah disampaikannya. Untuk penyampaian opini berikutnya akan disampaikan oleh saudara Rafli. Waktu dan tempat kita persilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah yang mabadi. Perkenalkan, nama saya Rafli Arya Putra, mahasiswa dari Prodi Hukum Keluarga Islam semester 1 dengan nomor induk 2023 03 26 19.
Di sini saya akan mengutarakan pendapat saya tentang pendapat saya dari kutipan teks yang Ustadz berikan, yaitu masyarakat di sejumlah daerah di Aceh dilaporkan enggan menerima pengungsi Rohingya ini. Mereka beralasan para pengungsi Rohingya yang telah ditampung menunjukkan perilaku yang kurang baik dan kabur dari kamp pengungsian. Kompas.id 19 November 2023. Penolakan beberapa warga Aceh terhadap Rohingya bisa dipahami melalui konteks sejarah dan dinamika politik di wilayah tersebut. Beberapa faktor yang mempengaruhi sikap ini termasuk identitas keagamaan, sejarah konflik di Aceh, dan isu-isu politik. Sebagian warga Aceh mungkin merasa bahwa pemerintah Indonesia lebih memprioritaskan penanganan masalah di luar negeri daripada persoalan lokal. Namun, penting untuk diingat bahwa sikap ini tidak mencakup seluruh penduduk Aceh dan ada juga banyak warga yang mungkin mendukung upaya membantu pengungsi Rohingya ini. Ada pro dan kontra terkait sikap sebagian warga Aceh ini terhadap Rohingya. Beberapa orang mungkin mendukung tindakan menolak atau menunjukkan ketidaksukaan terhadap kehadiran pengungsi Rohingya dengan alasan-alasan tertentu, seperti pertimbangan ekonomi, keamanan, dan pandangan politik mereka. Di sisi lain, ada juga yang memandang bahwa bantuan dan dukungan kepada pengungsi Rohingya merupakan kewajiban kemanusiaan dan refleksi dari nilai-nilai solidaritas dan empati. Beredar juga berita bahwa penolakan terhadap Rohingya ini disebabkan karena sebagian para pengungsi seringkali berbuat onar. Terkait hal ini, menurut saya pribadi, gimana nih? Terkait hal ini, menurut saya pribadi tidak dapat digeneralisasikan bahwa pengungsi Rohingya atau kelompok pengungsi tertentu secara kolektif berbuat onar. Setiap kelompok manusia, termasuk pengungsi, memiliki individu dan karakter perilaku yang beragam. Mengaitkan perilaku negatif dengan seluruh kelompok dapat menciptakan stereotip dan prasangka yang tidak sehat. Kita sebagai bangsa beragam sudah semestinya memperlakukan setiap individu sebagai entitas yang unik dan tidak memukul ratakan perilaku beberapa orang pada seluruh kelompok. Beberapa pengungsi mungkin mengalami tekanan dan kesulitan dalam kondisi pengungsian. Namun banyak di antara mereka berusaha untuk membangun kehidupan baru secara damai dan produktif. Penting untuk menciptakan pendekatan yang adil dan berdasarkan pada hak asasi manusia dalam menilai perilaku individu, tanpa mengkategorikan seluruh kelompok berdasarkan tindakan kecil sebagian dari mereka. Di sisi lain, kontroversi semacam ini seringkali muncul dalam situasi pengungsi di berbagai tempat di dunia, dan perbedaan pandangan mencerminkan kompleksitas isu-isu tersebut serta perbedaan nilai dan prioritas masyarakat. Faktanya, secara internasional Indonesia sebagai anggota PBB telah berkomitmen untuk memenuhi prinsip-prinsip HAM dan kewajiban kemanusiaan. Oleh karena itu, ada argumen bahwa Indonesia memiliki kewajiban moral dan hukum untuk memberikan bantuan dan dukungan kepada pengungsi Rohingya. Sebagai bangsa yang beradab, penting bagi kita untuk memahami bahwa setiap individu atau kelompok memiliki hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi. Penolakan berdasarkan etnis, agama, atau latar belakang lainnya bukanlah pendekatan yang dapat diterima dalam konteks hak asasi manusia dan nilai-nilai kemanusiaan. Upaya untuk memahami perbedaan, mendorong dialog terbuka, dan mempromosikan toleransi merupakan langkah-langkah yang lebih baik untuk menciptakan masyarakat yang inklusif dan berdasarkan pada prinsip-prinsip kemanusiaan. Bentuk penolakan terhadap Rohingya ini juga tidak sesuai dengan hadis Nabi yang mana semestinya kita sebagai sesama umat muslim membantu satu sama lain. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang melepaskan satu kesusahan seorang mukmin, pasti Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan pada hari kiamat. Barang siapa yang menjadikan mudah urusan orang lain,
Pasti Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis di atas, bisa kita simpulkan bahwa Islam mengajarkan pentingnya membantu orang yang membutuhkan dan meringankan beban mereka. Semoga kedepannya bangsa Indonesia bisa menjadi bangsa yang lebih terbuka dan lebih dewasa dalam menanggapi hal-hal semacam ini. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akan saya kembalikan kepada moderator. Ahsanallahu ilaih, kita ucapkan kepada saudara Raffi atas opini yang telah disampaikannya. Untuk penyampaian opini berikutnya akan disampaikan oleh saudara kita Afisena. Waktu dan tempat kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afisena Rehan Hidayat dari kelompok 5 NIM 2023032778. Akan berpendapat mengenai riset Kompas yang berjudul Pengungsi Rohingya dan Visi Perdamaian Para Calon Pemimpin Negara. Kita akan memasuki pembahasan yang mendalam mengenai krisis pengungsi Rohingya dan bagaimana calon pemimpin Indonesia melihat serta merespons tantangan ini. Ini adalah sebuah refleksi mendalam atas riset dari Kompas yang ditulis oleh Yulis Brahmantia Priyambada yang telah kami bagi menjadi beberapa poin. Mari kita mulai. Poin pertama, kita mulai dari kalimat berdasarkan hasil penelusuran terhadap dokumen visi misi setiap pasangan calon atau paslon, tidak ada satupun yang secara khusus menyebutkan kata pengungsi. Meskipun demikian, tiap-tiap paslon tampak memiliki gagasan yang cukup serupa dalam menjawab tantangan terkait dengan krisis pengungsi ini. Mereka semua menghendaki Indonesia dapat menjadi aktor global dalam menciptakan perdamaian dunia yang secara langsung dapat mencegah timbulnya krisis-krisis pengungsi di kemudian hari. Nah, dalam konteks demokrasi, penting untuk mengakui bahwa ketiadaan penyebutan kata pengungsi dalam visi misi paslon tidak selalu mencerminkan ketidakpedulian terhadap isu kemanusiaan. Pencarian kesamaan gagasan antara pasangan calon menunjukkan semangat demokrasi dalam mencapai solusi bersama terhadap krisis pengungsi. Prinsip-prinsip demokrasi seperti partisipasi warga negara, dialog terbuka, dan respek terhadap hak asasi manusia dapat dianggap sebagai fondasi untuk penanganan krisis kemanusiaan. Nah, dalam perspektif Islamic worldview, Al-Quran menekankan pentingnya keadilan, kemanusiaan, dan perdamaian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Maidah yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi kaum yang selalu menegakkan kebenaran, karena Allah menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat dengan takwa." Dengan demikian, berdasarkan prinsip-prinsip Islam, upaya menciptakan perdamaian dan menangani krisis pengungsi adalah implementasi nyata dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang dianjurkan oleh Islam. Oleh karena itu, meskipun paslon tidak secara eksplisit menyebut kata pengungsi, jika upaya mereka mencerminkan nilai-nilai ini, hal tersebut dapat dianggap sebagai langkah positif dari perspektif Islam. Oke, poin kedua, penulis menyebutkan, dengan demikian seluruh orang Rohingya di Myanmar disebut hak warga negaraannya dan dianggap sebagai penghuni ilegal. Diskriminasi terhadap etnis Rohingya ini semakin bertambah parah seiring dengan menguatnya kelompok nasionalis Buddha di Myanmar. Kritikan ini melihat situasi di Myanmar sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, terutama hak warga negaraan. Penolakan hak warga negaraan dan perlakuan sebagai penghuni ilegal kepada orang-orang Rohingya di Myanmar adalah bentuk diskriminasi yang mencolok. Pencabutan hak warga negaraan tidak hanya mengekang kebebasan individu, tetapi juga mendorong kondisi kemanusiaan yang buruk. Dari perspektif hak asasi manusia, tindakan semacam ini bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar keadilan dan persamaan yang diakui secara internasional. Pasukan nasionalis Buddha memperkuat diskriminasi juga menciptakan ketidakstabilan dan ketidaksamaan bagi etnis Rohingya. Upaya internasional, termasuk dari negara-negara Islam, seharusnya bertujuan untuk menghentikan pelanggaran hak asasi manusia ini dan mendorong dialog damai untuk mengakhiri ketidakadilan tersebut.
Dalam perspektif Islamic worldview, Al-Quran menegaskan pentingnya keadilan dan perlakuan adil terhadap semua individu tanpa memandang suku atau agama. Surah An-Nisa menyatakan, "Hai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah sekalipun terhadap dirimu sendiri atau ibu, bapak, dan kaum kerabatmu." Hadis Rasulullah SAW juga menekankan perlunya perlakuan adil. Beliau bersabda, "Wahai manusia, sesungguhnya Tuhan itu maha adil, dan Ia menciptakan makhluknya dalam bentuk keadilan. Oleh karena itu, hendaklah kamu berlaku adil dalam memberi hukuman kepada anak-anakmu." Dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip Islam ini, upaya internasional untuk mengatasi diskriminasi terhadap etnis Rohingya dan mengembalikan hak asasi manusia mereka dapat dilihat sebagai langkah positif yang sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian poin ketiga disebutkan, pada kubu Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, hal ini tertuang dalam visi memperkuat sistem pertahanan dan keamanan negara. Di dalam salah satu agenda visi tersebut, kubu Anies Muhaimin ingin menjaga amanah Dasar-Sila Bandung KAA 1995 dengan menyebarkan nilai-nilai kedaulatan dan hak asasi manusia. Kritikan positif terhadap visi Anies Baswedan Muhaimin Iskandar adalah fokus mereka untuk memperkuat sistem pertahanan dan keamanan negara dengan menjaga amanah Dasar-Sila Bandung KAA 1995. Dasar-Sila Bandung sejalan dengan konsep masyarakat madani. Karena apa? Karena mencerminkan nilai-nilai universal termasuk keadilan sosial. Keadilan sosial yang merupakan bagian dari Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, menjadi landasan untuk membangun masyarakat madani yang adil dan merata. Dasar-Sila Bandung menekankan pentingnya menghormati hak-hak asasi manusia sebagai bagian integral dari prinsip-prinsipnya. Konferensi ini berlangsung pada periode pasca Perang Dunia, di mana kejahatan terhadap kemanusiaan selama perang menyoroti urgensi perlindungan hak-hak asasi manusia. Dalam Islamic worldview, konsep masyarakat madani sesuai dengan ajaran Islam yang mendorong pembangunan masyarakat yang berlandaskan keadilan, toleransi, dan kebersamaan. Al-Quran menekankan pentingnya keadilan dalam hubungan sosial. Surah Al-Maidah menyatakan, "Berlakulah adil karena adil itu lebih dekat dengan takwa." Hadis Rasulullah SAW juga menegaskan konsep keadilan dalam membangun masyarakat. Beliau bersabda, "Sesungguhnya keadilan itu adalah cahaya di hari kiamat, dan keadilan itu memberikan rahmat pada hari kiamat." Dengan merujuk pada ajaran Islam, upaya Anies Muhaimin dalam mempertahankan nilai-nilai Dasar-Sila Bandung dan membangun masyarakat madani dapat dipandang positif dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Sekian dari saya, semoga kritikan ini menjadi salah satu langkah menuju perubahan yang positif, menuju pemimpin yang lebih peka terhadap isu kemanusiaan, dan menuju masyarakat yang lebih adil. Sampai jumpa dalam perjuangan mendukung nilai-nilai kemanusiaan. Terima kasih. Ahsanallahu ilaih. Kita ucapkan kepada saudara kita Afisena atas opini yang telah disampaikannya. Untuk penyampaian opini berikutnya akan disampaikan oleh saudara kita Rehan. Kepada Rehan, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Rehan Rizwantia dengan nomor induk mahasiswa 2023-03-2647. Di sini saya akan menyampaikan opini saya yang saya ambil dari berdasarkan kutipan yang saya ambil dari artikel yang ditulis oleh tim penelitian dan pengembangan Kompas. Kutipan tersebut berbunyi, dari uraian mengenai visi misi ketiga paslon tersebut dapat dimaknai bahwa secara tidak langsung para calon pemimpin bangsa berusaha mengatasi krisis kemanusiaan termasuk konflik dan juga pengungsian. Yang mana mereka berusaha mengatasi ini langsung pada akar persoalannya, yakni turut menciptakan perdamaian dunia. Ketiganya berupaya supaya Indonesia dapat menjadi aktor utama dalam upaya tersebut, yang dapat dilakukan melalui jalur-jalur diplomasi bilateral dan multilateral. Harapannya terciptanya perdamaian dan dapat mencegah konflik
dunia sekaligus meminimalisir keberadaan pengungsi akibat konflik atau peperangan yang ada pada negara mereka. Perdamaian juga menjadi harapan meluasnya kolaborasi negara-negara di dunia dalam mengatasi ketimpangan dan permasalahan yang terjadi antar bangsa di dunia. Litbang Kompas. Menurut saya setuju dengan apa yang disampaikan penulis dan juga setuju atas apa yang dilakukan oleh para calon pemimpin bangsa dalam upaya mengatasi krisis kemanusiaan dan hal serupa. Karena ini sepandangan dan selaras dengan tujuan atau fungsi adanya identitas nasional, yaitu sebagai landasan negara, yaitu Pancasila. Yang mana Pancasila menjunjung tinggi persatuan, keadilan, dan kesetaraan sosial, berupa penjagaan nilai-nilai HAM dan juga sebagai karakteristik bangsa dan pembeda daripada negara-negara yang lain. Dengan sikap yang diambil ini merupakan cara memperlihatkan bagaimana identitas nasional bangsa Indonesia di hadapan bangsa-bangsa di dunia. Kemudian, membahas langkah yang diambil oleh para pasangan calon atau paslon, bagi saya merupakan hal atau langkah yang tepat. Mengapa? Karena ini adalah langkah yang termasuk untuk mempertegas, meneguhkan sekaligus mengedukasikan secara khusus terhadap masyarakat Republik Indonesia dan menyebarluaskan identitas nasional bangsa Indonesia kepada seluruh negara yang menyaksikan bahwa Republik Indonesia memiliki identitas nasional yang menunjukkan sikap tidak setuju serta menentang keras penjajahan dan menjunjung tinggi kesamarataan, kedudukan, juga hak asasi manusia. Berbicara soal antisipasi krisis manusia, konflik berkepanjangan dan perdamaian dunia yang berujung pada pembahasan HAM dan toleransi, kemudian juga kesetaraan yang selalu diperjuangkan dan dijunjung tinggi keberadaannya, baik oleh para pendahulu maupun tokoh yang ada saat ini. Di sisi lain, Islam juga mengajarkan kesetaraan dalam hal sosial, baik dengan sesama kaum muslimin maupun dengan kaum non-muslim. Datangnya pengungsi asing Rohingya dan sikap pemerintah negara dalam menyikapi hal tersebut, ini juga selaras dengan apa yang Islam ajarkan berupa kesetaraan dalam hal sosial, di mana pemerintah mau menampung dan memberikan perlindungan terhadap pengungsi asing. Terlebih lagi, Rohingya ini adalah saudara muslim kita dari belahan dunia yang lain. Maka sudah seharusnya kepedulian itu muncul dan ada pada diri kita masing-masing, sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan, al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Permisalan seorang mukmin dengan mukmin yang lain seperti bangunan yang menguatkan satu sama lain. Maka dalam beberapa kejadian tak jarang kita dapati bahwa adanya hubungan sosial dan interaksi antara umat muslim dan umat non-muslim. Ini menunjukkan bahwasannya umat Islam bukanlah umat yang ekstrim dan eksklusif. Sebagaimana dalam beberapa contoh yang kita ambil dari zaman dahulu hingga zaman kini, bahwasannya diantaranya seringkali diceritakan dan dikisahkan bahwa Rasulullah pun sempat berjual beli atau berdagang bersama kaum non-muslim. Juga bagaimana kisah-kisah para sahabat yang memuliakan tetangga-tetangganya yang non-muslim. Kemudian bagaimana kita melihat banyaknya negara-negara muslim saat ini yang mereka bermuamalah, bergaul, dan bekerja sama dalam hal-hal yang umum. Maka agama tidak membatasi kita dalam bergaul bersama orang-orang non-muslim secara umum. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan Ali dengan NIM 2023-03-3044 dari Prodi Hukum Keluarga Islam. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan opini saya tentang kutipan gelombang kedatangan para pengungsi dalam waktu singkat dengan jumlah besar ini kemudian menuai respon dari berbagai kalangan masyarakat. Sebagian menginginkan agar pemerintah Indonesia menampung para pengungsi karena alasan kemanusiaan. Dari kutipan tersebut, terlepas dari banyaknya pendapat yang diberikan masyarakat antara menolak atau menerima masyarakat Rohingya yang masuk ke Indonesia, saya sendiri termasuk yang setuju agar pemerintah dan juga seluruh masyarakat dapat bekerja sama untuk menampung para pengungsi Rohingya di negeri Indonesia ini dan memberikan kepada mereka hak-hak kemanusiaan yang semestinya mereka dapatkan. Sebelumnya di sini saya ingin menjelaskan tentang apa itu hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat
pada hidup, kebebasan, perlindungan dari perlakuan yang tidak manusiawi. Bagi pengungsi Rohingya, hak asasi manusia menjadi sangat relevan karena mereka mengalami pelanggaran hak asasi manusia yang serius, termasuk kekerasan, pengusiran, dan kehilangan aspek terhadap hak-hak dasar. Oleh karena itu, pengungsi Rohingya juga memiliki hak untuk: 1. Hak atas hidup, yaitu mendapatkan perlindungan dan keamanan agar dapat bertahan hidup. 2. Kebebasan dari diskriminasi, yaitu tidak mengalami diskriminasi dan perlakuan tidak adil berdasarkan etnis, agama, atau asal-usul. 3. Akses kesehatan dan pendidikan, yaitu mendapatkan akses yang layak terhadap layanan kesehatan dan pendidikan. Dengan memperhatikan konsep HAM di atas, penting bagi komunitas internasional dan pemerintah untuk memberikan perlindungan serta memperjuangkan hak-hak dasar bagi pengungsi Rohingya, mengakhiri siklus pelanggaran HAM terhadap mereka dan memastikan akses yang layak terhadap kehidupan yang aman, sejahtera, dan bermartabat. Kemudian saya akan menyampaikan sikap dan pandangan umat Islam terhadap konflik yang terjadi saat ini. Pada umumnya umat Islam akan menekankan betapa pentingnya menolong sesama manusia tanpa melihat agama atau etnis. Banyak dari mereka yang percaya bahwa membantu pengungsi Rohingya adalah kewajiban moral untuk memberikan perlindungan dan bantuan kemanusiaan kepada mereka yang membutuhkan. Pandangan ini sering didasarkan pada ajaran-ajaran tentang belas kasihan, keadilan, dan solidaritas dalam Islam. Kemudian dalam hal ini sudah semestinya sebagai umat muslim, terlebih lagi Indonesia dengan mayoritas kaum muslimin terbanyak di dunia, mengambil sikap yang semestinya dan juga mengambil pelajaran dan meniru sikap kaum Ansor terdahulu ketika menerima kaum Muhajirin, seperti yang sudah dikisahkan dan disebutkan dalam Al-Quran pada surah Al-Hasyr ayat 9, yang artinya orang-orang yang telah mendiami negeri ini dan iman sebelum kedatangan mereka mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka dan tidak merasa dalam hati mereka keinginan untuk apa yang diberikan kepada orang-orang Muhajirin, dan mereka kaum Ansor memberikan orang-orang Muhajirin pilihan dan menjaga diri dari kekikiran yang ada dalam diri mereka, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ayat ini merujuk kepada para penduduk asli Madinah yang menerima dan mencintai para Muhajirin, orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah, serta memberikan kepada mereka pilihan-pilihan terbaik. Mereka tidak merasa iri hati terhadap apa yang diberikan kepada para Muhajirin, dan mereka tidak menginginkan apa yang dimiliki oleh para Muhajirin. Ayat ini juga memuji sikap kedermawanan, penerimaan, dan sikap tidak iri hati para penduduk Madinah yang memberi tempat kepada Muhajirin dan menyebut mereka sebagai orang-orang yang beruntung karena sikap mereka yang mulia tersebut. Dari ayat di atas kita simpulkan bahwa Islam telah mengajarkan kepada kita semua tentang bagaimana sikap kita dalam menghadapi situasi yang sedang kita hadapi saat ini, untuk saling membahu dan menolong antar sesama umat manusia, terlebih lagi dengan persamaan mayoritas agama yang ada antara kita dan kaum Rohingya. Semoga Allah senantiasa mempermudah dan memberi jalan keluar terbaik untuk pemerintah dan juga masyarakat dalam menyelesaikan konflik yang terjadi saat ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fi, kita ucapkan kepada saudara Hasan. Dan berakhir pula sesi penyampaian opini dari kelompok 5. Saya selaku ketua kelompok 5 dan selaku moderator memohon maaf atas kesalahan kami kepada Ustadz Teguh yang telah mengajar kami, dan kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan atas ilmu yang telah disampaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.